Hai halo para saudara sedoyo, pripun kabare? Mugi-mugi tansah apik nggih. Selamat datang di channel Ujung Dunia. Pada video kali ini, Mbak Ayu akan membahas film nih pastinya. Judulnya ialah The Mauritanian. Film The Mauritanian ini adalah film yang dirilis pada bulan Februari 2021 yang dibintangi oleh Jodie Foster dan Benedict Cumberbatch, aktor pemeran Doctor Strange dari film Avenger. Dan for your information nih para sederek, film ini diambil dari kisah nyata dan baru terungkap serta dibuat filmnya pada tahun 2019 kemarin. Film ini menceritakan tentang tahanan terduga teroris peristiwa 9/11. Tapi yang bikin penasaran dari film ini ialah para penontonnya itu dibuat ambigu. Apakah orang itu teroris atau bukan? Dan daripada penasaran, mari kita simak alur cerita berikut ini. Oh iya, biar alur ceritanya lebih jelas lagi, jangan skip videonya ya. Oke, mari kita langsung saksikan. The Mauritanian. Pada awal film, kita ditunjukkan dengan adegan Mohamedou Salahi yang sedang mengadakan pesta kawinan di rumahnya yang berada di Mauritania. Pesta pernikahan itu digelar pada bulan November tahun 2001. Saat acara berlangsung, tiba-tiba Mohamedou didatangi oleh polisi Mauritania. Polisi itu bertanya kepada Mohamedou di mana keberadaan Mahfuz, sepupu dari Mohamedou sendiri. Polisi itu mencari Mahfuz karena Mahfuz mempunyai keterkaitan dengan serangan 11 September atau yang dikenal dengan 9/11. Tapi Mohamedou menjawab tidak tahu keberadaan sepupunya. Lantas, dia disuruh ikut polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Tetapi Mohamedou berhasil menenangkan hati ibunya dengan berkata bahwa dia tidak akan pergi lama dan akan kembali. Sebelum pergi, sang ibu seperti mempunyai firasat buruk bahwa sesuatu akan menimpa sang anak. Sang ibu merasa dia tidak akan melihat anaknya lagi untuk selamanya. Pada scene selanjutnya, setelah Mauritania kita lompat ke New Mexico, Amerika pada November 2005, kita akan diperkenalkan dengan sosok Nancy Hollander yaitu seorang pengacara kemanusiaan yang diperankan oleh Jodie Foster. Saat Nancy sedang makan siang, dia dihampiri oleh temannya yaitu Jack. Jack ingin meminta bantuan Nancy untuk melihat kasus dari Mohamedou. Jack bercerita bahwa Mohamedou ini diinterogasi oleh polisi sejak November 2001 dan menghilang tanpa kabar. Tetapi Jack mendapat kabar bahwa Mohamedou telah ditahan di penjara Guantanamo. Karena Nancy mempunyai izin di Guantanamo, dia pun menyetujui untuk mengambil kasus ini. Nancy pun segera mencari tahu keberadaan dari Mohamedou. Akhirnya, Nancy mendapatkan info bahwa Mohamedou ditahan di penjara Guantanamo dengan tuduhan sebagai salah satu organizer atau mempunyai keterkaitan dari peristiwa 9/11. Nancy tentu saja langsung mengajak temannya Terry yang diperankan oleh Shailene Woodley untuk ikut membantunya sebagai penerjemah dikarenakan Mohamedou hanya bisa berbahasa Arab, Prancis, dan Jerman. Pada scene berikutnya ada Letnan Kolonel Stuart Koch yang tentu diperankan oleh Doctor Strange. Maksud saya Benedict Cumberbatch yang bekerja sebagai jaksa penuntut militer Amerika. Dr. Strange diminta oleh bosnya supaya bisa menuntut Mohamedou dengan hukuman mati. Bosnya mencoba meyakinkan Kolonel Stuart dengan menggunakan teman akrab dari Kolonel Stuart yang menjadi korban peristiwa 9/11. Tanpa pikir panjang, Kolonel Stuart langsung menyetujui tawaran itu. Scene selanjutnya, Nancy dan Terry berangkat menuju ke penjara Guantanamo. Akhirnya, mereka bertemu dengan Mohamedou sebagai calon kliennya. Tadinya, Mohamedou ragu-ragu karena dia takut kalau mereka berdua sebenarnya orang pemerintah. Setelah dijelaskan oleh Nancy dan Terry, akhirnya Mohamedou menandatangani kontrak supaya Nancy dan Terry bisa membela dia di saat di pengadilan nanti. Mohamedou bilang, dia ditahan karena dituduh teroris peristiwa 9/11 dengan bukti ada telepon masuk dari sepupunya Mahfuz yang menelpon dengan telepon satelit pribadi milik Osama bin Laden. Terdapat juga bukti transfer uang $5.000 dari Mahfuz ke Mohamedou yang sebenarnya uang ini merupakan uang untuk membayar biaya rumah sakit orang tuanya Mahfuz. Jadi bukan untuk Mohamedou sendiri. Lalu Kolonel Stuart dan teman-temannya sedang mengadakan briefing. Mereka yakin bahwa Mohamedou ini adalah penjahat penting dari peristiwa 9/11.
Maka dari itu, Kolonel Stuart menginginkan Mohamedu agar diberikan hukuman mati. Kolonel Stuart menyuruh timnya untuk mencari dokumen-dokumen yang mendukung untuk menjadi barang bukti yang valid. Di sisi lain, kubu Nancy pun juga mencari barang bukti. Nancy mencari barang bukti melalui surat-surat Mohamedu yang dikirim ke kantor pemerintah Amerika yang khusus mengurus surat-surat masuk dari penjara Guantanamo. Sebelum diberikan ke Nancy, surat-surat dari Mohamedu sudah diperiksa oleh petugas. Petugas itu bertugas untuk menyensor rahasia-rahasia dari surat itu, sehingga membuat Nancy sulit untuk mendapatkan barang bukti. Haduh, kalau disensor, mana bisa dapat barang bukti ya? Kayak TV lokal aja pakai disensor-sensor segala. Kejadian ini juga dialami oleh kubu Kolonel Stuart. Dia mendapatkan dokumen yang isinya hanya hasil kesimpulan dari dokumen-dokumen yang asli. Kolonel Stuart merasa dokumen itu kurang ampuh untuk dijadikan barang bukti. Kalau dokumennya tidak jelas, Kolonel Stuart bisa kalah di pengadilan nanti. Karena Kolonel Stuart tidak mau Mohamedu bebas dari tuntutan mati. Akhirnya, Kolonel Stuart menghampiri temannya yaitu Neil Buckland, agen CIA yang ikut dalam kasus Mohamedu. Kolonel Stuart pun bertanya kepada Neil mengenai dokumen aslinya berada di mana. Tetapi Neil bilang bahwa itu termasuk dalam dokumen yang asli dan memuat semua detailnya sehingga menjadi rahasia intelijen. Neil pun tidak mau membantu Kolonel Stuart karena tidak mau melanggar undang-undang spionase. Kita kembali lagi ke Nancy. Nancy dan Terry menuju ke penjara Guantanamo untuk meminta tanda tangan Mohamedu. Nancy ingin Mohamedu supaya menandatangani dokumen pengajuan ke pengadilan untuk menuntut pemerintah Amerika yaitu pemerintah Donald Rumsfeld dan Presiden George Bush, serta meminta agar diberikan akses ke dokumen-dokumen yang bisa dipakai sebagai barang bukti atas kasusnya Mohamedu. Kolonel Stuart juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke setiap sel di penjara Guantanamo. Dan betapa terkejutnya ketika Kolonel Stuart melihat kondisi penjara Guantanamo. Para tahanan dikurung di kamar yang sempit pada keadaan AC yang dinyalakan sehingga membuat tahanan merasa kedinginan dan tahanan juga dipaksa untuk mendengarkan musik rock metal setiap hari sehingga para tahanan sulit untuk tidur. Kolonel Stuart berangkat ke Guantanamo untuk meminta izin akses dokumen MRF kepada Jenderal Miller. Tetapi hasilnya adalah nihil. Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, Nancy dan Terry akhirnya mendapatkan berkas-berkas tentang perkara Mohamedu dari pemerintah. Pada saat mereka membaca berkas itu, mereka menemukan salah satu pernyataan Mohamedu mengaku sebagai dalang dari peristiwa 9/11 dan juga dalang dari berbagai teroris lainnya. Terry pun menjadi kesal dengan Mohamedu karena apa yang diceritakan berbeda dengan surat yang ditulis Mohamedu. Saking kesalnya Terry terhadap Mohamedu, dengan sikap tegas Nancy mengeluarkan Terry dari semua kasus Mohamedu. Karena sebagai lawyer, pihak yang bersalah atau tidak bersalah tetap membutuhkan pembelaan. Setelah kejadian itu, Nancy langsung terbang ke Guantanamo untuk menanyakan tentang surat pengakuan itu ke Mohamedu langsung. Mohamedu pun sempat emosi karena surat yang ia tulis semua itu adalah kebohongan. Nancy meminta Mohamedu untuk menjelaskan bagaimana kejadian aslinya melalui surat. Mohamedu terlihat seperti enggan menulis karena dia takut surat itu disadap oleh pemerintah. Setelah lama termenung dalam sel, akhirnya Mohamedu menulis surat tersebut. Ternyata selama 3 tahun ditahan di penjara Guantanamo, Mohamedu diinterogasi setiap hari selama 18 jam. Tetapi Mohamedu tetap bersikukuh kalau ia tidak bersalah. Interogasi selanjutnya diambil alih oleh militer atas perintah langsung dari Menteri Pertahanan. Saat diambil alih militer, Mohamedu diletakkan di sebuah ruangan gelap dengan sorot lampu kelap-kelip dan dia dipaksa mendengarkan musik rock yang sangat keras. Saat interogasi itu, Mohamedu disiksa selama 70 hari. Mohamedu disiksa para penjaga dengan mengguyur wajahnya dengan air, melakukan pelecehan seksual kepada Mohamedu sampai memasukkan kepala Mohamedu ke air laut dalam keadaan kapal berjalan cepat.
Bahkan mereka juga mengancam akan menangkap ibunya untuk ditahan di Guantanamo dan diperkosa oleh para tahanan di sana. Aduh, sampai melibatkan ibu segala, kejem banget emang nih. Karena disiksa begitu lama dan ibunya diancam, Mohamedou terpaksa membuat surat pernyataan pengakuan itu. Pada tempat lain, Kolonel Stuart pun juga telah membaca dokumen asli dari Mohamedou di ruang MRF. Jadi, Nancy dan Kolonel Stuart sama-sama tahu bahwa Mohamedou disiksa habis-habisan dan dipaksa mengaku oleh pemerintah Amerika. Setelah itu, Kolonel Stuart bertemu dengan bosnya di parkiran dan bilang dia tidak bisa melanjutkan penuntutan untuk Mohamedou karena Mohamedou membuat pernyataan di bawah pengaruh siksaan oleh Kolonel Collins atas izin Kementerian Pertahanan Amerika. Esok hari, Kolonel Stuart pun langsung keluar dari kasus Mohamedou. Di bagian akhir ditampilkan proses peradilan untuk Mohamedou. Dari pihak militer Amerika, pengacara penuntutnya bukan lagi Kolonel Stuart dan sudah diganti oleh orang lain. Pada saat peradilan, Mohamedou memberikan kesaksian secara online. Udah kayak rapat pakai Zoom aja tuh. Hihihi. Setelah peradilan itu, pada tahun 2010, keluarlah hasil pengadilan yang memenangkan Mohamedou. Dia pun terbebas dari penjara Guantanamo. Tetapi nggak habis sampai di sini nih. Pemerintah mengajukan banding dan Mohamedou tetap bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Gimana guys, jengkel nggak sih dengernya? Pada Oktober 2016, setelah total 16 tahun di tahanan, Mohamedou akhirnya benar-benar bebas dari penjara Guantanamo dan tanpa banding dari pemerintah lain. Pemerintah udah nggak punya bukti lagi tuh kayaknya. Setelah bebas, Mohamedou kembali ke Mauritania dan berkumpul lagi dengan saudaranya. Selama 16 tahun di penjara, Mohamedou juga tidak bisa melihat wajah ibunya lagi karena ibunya sudah telah lama meninggal dunia. Mohamedou terakhir kalinya melihat ibunya saat Mohamedou dijemput paksa oleh polisi. Dan film pun selesai. Jadi gimana nih filmnya para saudara? Bagus gak? Bagus dong pastinya. Jadi kesimpulan dari film ini adalah kesel dan jengkel yang menyatu menjadi satu. Bisa-bisanya nih, udah bener-bener gak salah, udah bener-bener bisa bebas. Masih aja dicari kesalahannya, sampai-sampai di penjara lagi 14 tahun lamanya. Aduh, tapi beda ya kalau di negara Irlandia. Hukuman yang seharusnya seumur hidup bisa jadi 3,5 tahun loh. Malah jadi sebaliknya ya. Cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang ingin tahu alur cerita film yang lagi hits. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa update video terbaru dari kita. Matur nuwun para sedherek sedaya. Bye-bye.